Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suherdi, SPD, SHMM, selaku dosen pengampu mata kuliah prosedur dan metode kerja. Kenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 17124222013. Saya di sini akan menjelaskan tentang SOP koordinasi jadwal pertemuan di PT Siprama Komindo. Selanjutnya yaitu ada standar operasional prosedur atau SOP koordinasi jadwal pertemuan PT Siprama Komindo. Nomor dokumennya SOP 20/04/24 atau KJ02. Tanggal berlakunya 5 Mei 2024. Diberlakukan oleh Direktur Utama, revisinya 0, halnya itu 1 dari 5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan penyusunan standar operasional prosedur. Prosedur dari bertujuan adalah memberikan sebuah arahan terhadap koordinasi jadwal pertemuan di dalam perusahaan. Hal ini tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan cara kerja karyawan di dalam perusahaan PT Siprama Komindo. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Prosedur ini mencakup langkah-langkah penting dalam koordinasi jadwal pertemuan karyawan, dimulai dari cara kerja karyawan, hasil proyek kerjasama antara perusahaan kami dengan perusahaan lain, dan meningkatkan potensi kemampuan dari karyawan dari perusahaan PT Siprama Komindo. Selanjutnya yaitu pengertian dan batasan. Koordinasi adalah proses menyelaraskan jadwal antara berbagai individu atau tim untuk mengatur waktu dan tempat pertemuan yang efisien dan efektif, dan memungkinkan seluruh tim karyawan bekerja sama secara adil dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu koordinasi tidak hanya terbatas pada pimpinan jabatan tinggi, namun juga dibutuhkan oleh semua anggota tim untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan PT Siprama Komindo. Batasannya yaitu peserta internal, pemimpin, dan karyawan dari perusahaan PT Siprama Komindo. Materi selanjutnya yaitu referensi. Sumber data yang saya ambil yaitu berupa wawancara langsung dari karyawan PT Siprama Komindo. Selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama itu identifikasi tujuan pertemuan. Sebelum memulai proses koordinasi, pastikan tujuan pertemuan sudah jelas dan spesifik. Apakah pertemuan tersebut untuk diskusi proyek, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau tujuan lainnya. Yang kedua itu identifikasi peserta penting. Tentukan siapa saja yang perlu hadir dalam pertemuan berdasarkan tujuan dan lingkup pertemuan. Identifikasi pemangku kepentingan kunci dan pastikan kehadiran mereka dapat dipastikan. Yang ketiga itu penentuan waktu yang cocok. Yang pertama itu mintalah peserta untuk memberikan ketersediaan mereka. Gunakan alat atau aplikasi manajemen jadwal untuk memeriksa jadwal dan menemukan waktu yang paling cocok untuk sebagian besar peserta. Yang kedua itu pertimbangan perbedaan zona waktu jika peserta berada di lokasi yang berbeda. Keempat itu pemilihan lokasi atau platform. Yang pertama itu tentukan apakah pertemuan akan dilakukan secara langsung di ruang fisik, melalui konferensi telepon, atau menggunakan platform konferensi video seperti Zoom, Teams, and Google Meet. Yang kedua itu pastikan lokasi atau platform yang dipilih dapat diakses oleh semua peserta. 5 itu pengiriman undangan resmi. Setelah waktu dan lokasi pertemuan ditentukan, kirimkan undangan resmi kepada peserta. Gunakan kalender perusahaan atau alat manajemen jadwal untuk mengatur undangan. Pastikan informasi lengkap termasuk waktu, lokasi, agenda pertemuan disertakan. Yang keenam itu pengingat pertemuan. Kirimkan
pengingat kepada peserta beberapa hari sebelum pertemuan untuk memastikan kehadiran mereka dan memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri. Yang ketujuh itu pelaksanaan pertemuan. Yang pertama itu selama pertemuan pastikan untuk mengikuti agenda yang telah disiapkan dan tetapkan pemimpin pertemuan untuk memfasilitasi diskusi dan memastikan semua poin dibahas sesuai rencana. Yang kedua itu catat hasil pertemuan. Keputusan yang diambil dan tidak dilanjutkan yang diperlukan. Yang kedelapan itu konfirmasi pertemuan. Yang pertama itu setelah pertemuan selesai, bagikan catatan pertemuan kepada peserta dan ditetapkan tidak lanjut yang jelas untuk setiap poin atau keputusan yang dibuat. Yang kedua itu pastikan bahwa peserta memiliki akses ke informasi dari sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan tidak lanjut yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan. Setelah serangkai pertemuan dilakukan evaluasi efektivitas proses koordinasi jadwal identifikasi area, di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil pertemuan di masa mendatang. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu skema. Pertama itu dari mulai, lalu identifikasi kebutuhan pertemuan, habis itu penjadwalan awal, habis itu pengumpulan jadwal kesejahteraan, habis ini ke persiapan pertemuan, habis persiapan pertemuan, pelaksanaan pertemuan, koordinasi jadwal, habis itu konfirmasi jadwal dan persiapan pertemuan. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Koordinasi jadwal pertemuan adalah memastikan semua pihak terlibat dapat berkumpul pada waktu yang cocok untuk mencapai tujuan pertemuan secara efisien dan efektif. Dengan melakukan koordinasi ini dengan baik, pertemuan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.